Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika secara daring bersama Pak Slen. Ya, pada pembahasan kita kali ini, kita akan berbicara tentang pencerminan atau refleksi, yaitu matematika kelas 9. Bagaimana, sudah siap? Baik, kita mulai saja pembahasan kita. Materi pencerminan termasuk ke dalam pokok bahasan transformasi geometri. Selain tentang pencerminan, pada bab ini kita nanti juga akan mempelajari tentang pergeseran atau translasi, perputaran atau rotasi, dan perbesaran atau dilatasi. Tapi pada video ini khusus kita akan membahas tentang pencerminan. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini dengan baik, maka kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencerminan atau refleksi. Ya, apa itu refleksi atau pencerminan? Pencerminan itu merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa bentuk dan ukurannya sama dengan bangun aslinya. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda asli ke cermin. Kemudian sifat yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa konsep pencerminan pada pembelajaran matematika. Refleksi titik A dengan koordinat A, B terhadap sumbu X. Jadi sumbu X adalah dianggap sebagai cerminnya. Misalnya ada titik A dengan koordinat 2,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangan dari A yaitu A aksen adalah 2, negatif 1. Dari sini terlihat bahwa jarak titik A ke cermin dengan cermin ke bayangan A jaraknya sama. Nah, oke. Kemudian misalnya ada contoh yang kedua, titik B dengan koordinat negatif 3,4. Bagaimanakah posisi bayangan dari titik B? Ya, bayangan dari titik B adalah B aksen negatif 3, negatif 4. Baik, ini jika sumbu X dianggap sebagai cermin. Lalu, sekarang refleksi titik A dengan koordinat A, B terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y sebagai cermin. Nah, misalnya ada titik A dengan koordinat 2,1. Maka berapakah bayangan, maksudnya di manakah koordinat bayangan titik A? Iya, bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat negatif 2,1. Oke, jadi di sini nampak bahwa jarak cermin ke benda dengan cermin ke bayangan jaraknya sama. 2 kotak, di sini 1 kotak. Oke, contoh yang berikutnya misalnya ada titik B dengan koordinat negatif 6,3. Di manakah bayangan dari titik B? Iya, bayangan dari titik B atau B aksen adalah 6,3. Oke, itu adalah jika sumbu Y sebagai cermin. Lalu yang ketiga adalah jika titik asal sebagai cermin. Kita lihat titik asal ini, titik O 0,0 sebagai cermin. Misalnya ada titik A dengan koordinat 3,2, maka
dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangan dari A diperoleh di posisi koordinat negatif 3, negatif 2. Di sini nampak bahwa jarak antara cermin ke benda dan cermin ke bayangan jaraknya sama. Oke, lalu sekarang kalau ada titik B di koordinat negatif 5,4, di manakah letak bayangan dari B jika dicerminkan terhadap titik asal? Ya, jawabannya adalah di aksen 5, negatif 4. Betul ya? Jaraknya sama. Oke. Itu jika titik asal sebagai cermin. Lalu yang berikutnya, jika yang dianggap cermin itu adalah garis X sama dengan H. H di sini maksudnya adalah bilangan tertentu. Saya ambil contoh, misalnya sumbu X atau garis X sama dengan 3 sebagai cermin. X sama dengan 3 seperti ini. Jadi dimanapun posisinya 3, ini sebagai cermin. Maka misalnya ada titik A dengan koordinat 1,3, maka bayangannya di mana? Kita lihat bayangannya adalah di 5,3. Lihat, 1,3 menjadi 5,3. 1,3 menjadi 5,3. Tiganya tetap, satunya yang berubah. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang ini. Jaraknya sama. Oke. Kita lihat contoh jika titiknya ada di titik B, yaitu 1, negatif 2. Di manakah bayangan dari B terhadap cermin X sama dengan 3? Iya, jawabannya adalah 5, negatif 2. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah sumbu Y sama dengan H. Seperti ini. Jika sumbu Y sama dengan 2 dianggap sebagai cermin, maka titik A dengan koordinat 1,4 memiliki bayangan di 1,0. Di situ jarak antara titik A ke cermin dengan cermin ke bayangan sama. Oke. Nah, lalu misalnya ada titik B dengan koordinat negatif 4,3, di manakah bayangan dari B? Iya, negatif 4,1. Oke. Yang berikutnya, refleksi titik A, B terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu adalah seperti ini, yang merah ini. Ini adalah garis Y sama dengan X. Ini dianggap sebagai cermin. Maka misalnya terdapat titik A dengan koordinat 1,4, maka bayangannya akan berada di mana? Iya, di A aksen 4,1. Kita lihat jaraknya, antara benda ke cermin dengan cermin ke bayangan itu jaraknya adalah sama. Oke. Nah, sekarang kalau ada titik B dengan koordinat negatif 2,1, di manakah bayangannya? Oke, bayangannya adalah di 1, negatif 2. Ya. Oke. Sekarang refleksi yang berikutnya adalah terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X adalah seperti ini. Ini dianggap sebagai cermin. Maka jika ada titik A dengan koordinat 1,4, maka bayangannya adalah min 4, min 1. Kita lihat jaraknya bagaimana.
jarak antara benda ke cermin dengan cermin ke bayangan sama, ya. Ini adalah konsep dari pencerminan. Misalnya ada titik yang kedua, yaitu titik B, di koordinat 3,1, maka tentu kalian sudah bisa menentukan bayangannya, bukan? Ya, bayangannya ada di koordinat negatif 1, negatif 3. Oke. Ya. Itu tadi beberapa jenis pencerminan yang mungkin akan kita jumpai pada pembelajaran matematika kelas 9. Nah, berikut akan kami rangkum bahwa refleksi titik A dengan koordinat A, B terhadap sumbu X maka akan diperoleh sebagai berikut. Bayangannya adalah A, negatif B. Kemudian jika refleksinya terhadap sumbu Y, maka titik A dengan koordinat A, B akan diperoleh bayangan negatif A, B. Kemudian jika terhadap titik asal, maka titik A, B diperoleh bayangan negatif A, negatif B. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka titik A dengan koordinat A, B diperoleh bayangan A aksen adalah 2H-A, B. Kemudian terhadap garis Y sama dengan H diperoleh bayangan A, 2H-B. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X, bayangan dari titik A dengan koordinat A, B adalah A aksen dengan koordinat B, A. Dan yang terakhir terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangan dari titik A dengan koordinat A, B diperoleh A aksen dengan koordinat negatif B, negatif A. Ya, demikianlah pembahasan materi kita tentang pencerminan. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.